Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anak dengan Pak Guru. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat semua kan? Alhamdulillah. Oke. Kali ini kita jumpa lagi setelah kemarin ada 1 minggu kita tidak membahas materi. Kali ini Pak Guru akan membahas materi lagi. Yang kali ini Pak Guru bahas materinya yaitu adalah tentang perilaku terpuji. Nah, pada bahasan kali ini untuk kelas 2 semester 1, Pak Guru akan membahas tentang perilaku terpuji. Yang akan Pak Guru bahas yaitu tentang kerjasama dan tolong-menolong. Oke, bagaimana anak-anak? Sudah siap? Oke, kita lanjut ya. Yang Pak Guru bahas pertama yaitu adalah kerjasama. Kerjasama itu dapat diartikan yaitu sebagai bekerja secara bersama-sama. Jadi yang namanya kerjasama itu dapat diartikan sebagai bekerja secara bersama-sama. Kerjasama dilakukan untuk mencapai tujuan bersama. Jadi kerjasama itu dilakukan untuk mencapai tujuan bersama, bukan untuk mencapai tujuan masing-masing atau individu. Nah, tapi untuk mencapai tujuan bersama itu yang namanya kerja sama. Contohnya mencapai ke tujuan bersama. Contohnya untuk anak-anak kalau di sekolahan, di dalam kelas tentunya menginginkan yang namanya kelas dalam keadaan bersih semuanya, nggak ada yang ingin kelas dalam keadaan kotor. Nah, tujuan berarti kalian punya tujuan bersama-sama, yaitu tujuannya apa? Tujuannya menginginkan punya kelas dalam keadaan bersih. Nah, bagaimana itu agar kelas dalam keadaan bersih? Maka harus dilakukan piket atau menyapu. Nah, piket itu dilakukan secara bersama-sama. Makanya itulah yang dinamakan kerja sama, yaitu dilakukan untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama dapat tercapai dengan sukarela. Jadi yang namanya kerjasama itu dapat tercapai dengan rasa sukarela. Dan juga kerjasama bisa tercapai jika kerjasama itu saling menguntungkan. Jadi kalau kerjasama itu saling menguntungkan, maka kerjasama itu akan tercapai. Apa ada yang namanya kerjasama tidak menguntungkan? Ada, contohnya satu kelompok piket, jumlahnya 5 anak. Nah, 5 anak, yang 4 anak itu mendapat tugas yang ringan. Nah, yang 1 anak itu tugasnya berat. Itu artinya tidak saling menguntungkan atau pembagian tugasnya tidak sama. Maka kerjasama itu tidak akan tercapai. Otomatis kerjasama itu atau pekerjaan itu tidak akan selesai. Nah, itulah yang namanya kerjasama. Tapi anak-anak ingat, ada yang namanya kerjasama itu tidak boleh dilakukan. Kerjasama dalam hal kejelekan. Contohnya, kalau di sekolah, kalau dalam pelajaran sedang mengerjakan tugas dari guru, nah kalian mencontek, kerjasama dalam hal kejelekan. Apa itu mencontek? Mencontek itu kerjasama, tapi kerjasama dalam kejelekan, maka itu tidak boleh. Oke, lanjut. Yang kedua yaitu perilaku terpuji tentang tolong menolong. Apa sih itu tolong menolong? Tolong menolong adalah saling membantu tanpa pamrih antara sesama manusia. Ya, jadi yang namanya tolong menolong itu artinya adalah saling membantu tanpa pamrih antar sesama manusia. Apa sih itu pamrih? Membantu tanpa pamrih itu adalah membantu tanpa mengharapkan imbalan dari manusia tersebut atau manusia yang kita bantu. Nah, jadi kalau kita membantu seseorang, tapi kita mengharapkan imbalan dari orang itu, maka itu kita melakukannya dengan pamrih atau mengharapkan imbalan. Harusnya kita melakukan tanpa pamrih atau tanpa mengharapkan imbalan dari orang yang kita bantu. Nah, itulah yang namanya tolong menolong. Kalau kita punya pamrih atau mengharapkan sesuatu dari orang yang kita bantu, maka itu bukan tolong menolong. Oke, lanjut. Tolong menolong termasuk sifat terpuji atau yang biasa disebut juga dengan
Ahlakul mahmudah. Nah, itu tolong menolong adalah sifat terpuji atau nama lainnya adalah ahlakul mahmudah. Kita sebagai manusia itu harus memiliki sikap tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Nah, dalam kita itu sebagai manusia harus tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Anak-anak tentu sudah tahu yang namanya kebaikan. Nah, apa sih itu takwa? Tahu nggak takwa? Ya, yang namanya takwa itu adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Nah, dalam takwa itu kita juga bisa saling tolong menolong. Tolong menolong dapat dilakukan di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat sekitar kita. Jadi yang namanya tolong menolong itu bisa dilakukan di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat sekitar kita. Contohnya, oke, apa saja contohnya anak-anak? Kita lanjut. Yang pertama yaitu contoh tolong menolong di rumah. Apa saja itu contoh tolong menolong di rumah? Yang pertama, membantu kakak memperbaiki sepeda atau membantu adik memperbaiki sepeda yang punya adik. Kalau yang punya kakak membantu kakak memperbaiki sepeda. Kalau sepedanya itu ada sedikit yang rusak. Kalau rusaknya tidak terlalu parah. Nah, kalau rusaknya sudah terlalu parah, maka kita membantu kakak atau membantu adik membawa sepeda itu bisa ke bengkel atau orang yang lebih ahli dalam memperbaiki sepeda itu. Selanjutnya, membantu adik belajar. Nah, membantu adik belajar ini bagi kakak-kakak yang punya adik, membantu adik belajar itu bukan mengerjakan PR-nya adik, tapi kita membantu adik dalam belajar ketika adik sedang mengerjakan PR, bukan kakaknya atau kita yang mengerjakan PR dari sekolah. Itu yang namanya membantu adik belajar. Selanjutnya, membantu orang tua membersihkan rumah. Nah, membersihkan rumah itu karena kita itu masih anak-anak. Kalau kita masih anak-anak itu bisa dengan hal-hal yang ringan. Contohnya, menyapu halaman rumah bisa, menyapu lantai rumah juga bisa, atau membersihkan meja atau merapikan tempat tidur kita setiap pagi hari. Itu juga termasuk dalam membantu orang tua membersihkan rumah kita. Nah, itu salah satu contoh membantu sikap kita tolong menolong di rumah, yaitu membantu orang tua membersihkan rumah dengan cara kalau kita pagi hari bangun tidur, tempat tidur kita langsung kita rapikan sendiri. Jangan sampai menunggu orang tua yang merapikan. Selanjutnya adalah membantu ayah membuat pagar rumah. Nah, kalau ayah membuat pagar rumah, bisa kita bantu. Kalau kita tidak bisa membantu membuatnya, maka kita bantu dengan memegangi atau mengambilkan alat yang dibutuhkan oleh ayah untuk membuat pagar rumah. Oke? Paham anak-anak? Selanjutnya, contoh tolong menolong di sekolah. Nah, sekarang adalah contoh tolong menolong di sekolah. Apa saja itu contoh tolong menolong di sekolah? Yang pertama, menolong teman yang jatuh. Jadi kalau ada teman kita yang jatuh, maka kita harus menolong secepatnya. Jangan malah dibiarkan saja atau didiamkan atau malah bahkan disoraki. Itu jangan. Lanjut. Menolong teman yang kesulitan belajar. Nah, menolong teman yang kesulitan belajar itu berbeda dengan contek. Jadi, kalau ada anak yang kesulitan belajar, kita membantunya. Membantunya bagaimana? Dengan cara mengajarinya, bukan memberitahu jawaban atau mengasih jawabannya, tapi kita mengajari atau memberitahu caranya agar teman kita itu bisa menjawab dengan baik. Selanjutnya yaitu adalah membantu guru menghapus papan tulis. Nah, ini salah satunya membantu guru menghapus papan tulis. Itu setiap pagi kalau sebelum kita mulai pelajaran diusahakan ya, papan tulis itu sudah bersih, tidak ada tulisan yang lain. Maka saat guru masuk itu, guru tinggal masuk lalu mengajar kita tanpa harus menghapus dulu karena sudah dihapus oleh anak-anak semua. Itu termasuk akhlak terpuji. Oke, kita lanjut.
Selanjutnya adalah membantu menjaga kebersihan kelas. Nah, kebersihan kelas ini dijaga bersama-sama. Maka itu yang namanya tadi yang di atas juga ada salah satu piket itu termasuk kerja sama. Nah, kalau kita membantu menjaga kebersihan kelas, maka kita termasuk menolong teman kita yang piket pada hari itu agar kelas itu tidak dikotori. Contohnya dengan membuang sampah pada tempat sampah, bukan sampah itu ditaruh di laci meja belajar kita atau di kolong meja belajar kita. Oke, selanjutnya yaitu adalah contoh tolong menolong di masyarakat. Apa saja itu contoh tolong menolong di masyarakat? Yang pertama, menolong nenek menyeberang jalan. Nah, yang kedua, membantu tetangga yang ada hajatan. Yang ketiga, membantu tetangga yang terkena musibah. Nah, kalau menolong nenek menyeberang jalan, seandainya kita tidak bisa menyeberang jalan sendiri atau belum berani untuk menyeberang jalan sendiri, maka kalau kita melihat ada nenek-nenek yang kesulitan menyeberang jalan, kita kasih tahu kepada orang yang lebih dewasa dari kita atau yang lebih gede dari kita untuk meminta tolong menyeberangkan nenek-nenek yang kesulitan menyeberang jalan. Nah, membantu tetangga yang hajatan itu dengan yang ringan-ringan saja. Membantu tetangga yang terkena musibah, kita bisa mengumpulkan uang jajan kita yang kumpulkan untuk membantu tetangga yang terkena musibah, memberikan makanan atau pakaian yang masih layak pakai atau dan yang lain-lain. Oke, itulah tadi salah satu contoh, beberapa contoh sikap tolong menolong. Nah, apa sih manfaat dari tolong menolong? Manfaat dari tolong menolong antara lain yang pertama adalah mempercepat selesainya pekerjaan. Jadi kalau kita saling tolong menolong maka kerjaan akan tepat selesai. Yang kedua adalah mempererat persaudaraan. Yang ketiga, pekerjaan yang berat menjadi terasa ringan karena dilakukan secara bersama-sama. Yang keempat, menumbuhkan kerukunan antar sesama manusia. Jadi kalau kita saling tolong-menolong maka akan menimbulkan kerukunan antar sesama manusia. Oke anak-anak, mungkin untuk kali ini itu saja yang bisa Pak Guru sampaikan. Banyak kurangnya mohon maaf. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe di bawah video ini untuk mengikuti update materi atau pembahasan berikutnya. Sekian dari Pak Guru. Al-afu minkum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.